Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrunillah, sahabat santri kota yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah tulisan yang cukup menarik ya. Saya dapat dari media sosial yang berjudul Batalnya Nasab Kesayyidan, Sejarah Tes DNA dan Pemalsuan Nasab. Catatan Sorsawo Ali Masor. Saya kenal beliau adalah dosen saya di Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta. Beliau juga mengajar sejarah, artinya tulisan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan tulisan ini tidak untuk mendiskreditkan siapapun. Jika ada yang tersinggung atau merasa tersakiti, saya pikir berlebihan, karena ini murni tulisan dan kajian ilmiah, dan ini cocok dibaca oleh kita, khususnya mahasiswa sejarah peradaban Islam. Nah, tulisan ini dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam ala sayyidil mursalin Muhammadil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya. Kemudian diawali juga dengan pertanyaan, apakah ada kemungkinan seorang atau sekelompok orang memalsukan nasab? Ya. Kemudian dijawab dengan sebuah hadis. Ada riwayat Bukhari, Rasulullah memperingatkan, siapapun yang berani memalsukan nasab dengan ancaman haram surga baginya. Redaksi hadisnya bisa dicari ya. Saya pikir teman-teman sudah banyak tahu ini, karena ini kajian ilmiah ya, tidak untuk umum. Kita murni mengkaji secara ilmiah, artinya dalil-dalil yang sudah ada biar cepat aja, karena durasi kita sangat terbatas, bisa dicari sendiri. Secara tersirat, hadis ini menunjukkan kemungkinan terjadinya pemalsuan nasab oleh seorang. Artinya, memang peluang untuk nasab itu dipalsukan ada. Ada, jelas ya. Karena Rasulullah sudah memperingatkan kepada kita, barang siapa yang memalsukan nasab, maka haram baginya surga. Bukan merupakan hal baru dan aneh jika seorang penguasa, peneliti, maupun orang-orang alim mencurigai klaim kesayyidan seorang maupun suatu klan atau klan tertentu dikarenakan beberapa kejanggalan maupun alasan tertentu yang lainnya. Artinya bukan kita menuduh dia palsu, sebenarnya enggak. Kita harus mencurigai kalau ada orang yang mengaku saya ini keturunan sini, harus dibuktikan dong. Jangan sampai pengakuan itu justru merugikan diri dan orang lain. Apalagi nasab itu dijual kemana-mana. Sebagian dari mereka lalu melakukan tindakan tertentu, sebagian lagi mempublikasikan tulisan hasil penelitiannya lengkap dengan kesimpulan bahwa klan A, B, atau C ternyata palsu atau tidak terbukti sebagai zuriyah Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Jauh sebelum Kiai Imanuddin Al-Bantani melalui tulisan dan ceramahnya mengungkapkan keraguan atas klaim kesayyidan klan Balawi Yaman, sudah banyak tokoh maupun peneliti yang mengungkap keraguan serupa baik kepada klan Balawi maupun kepada klan lainnya. Nah, ternyata tulisan ini menjelaskan kepada kita bahwa sebelum penelitian Kiai Imaduddin Al-Bantani itu keluar, jauh sebelumnya itu sudah banyak ternyata penelitian-penelitian serupa yang meragukan, bukan menuduh ya. Salah benar Allah yang lebih tahu ya. Dan itu hak keluarganya, hak mereka yang klaim. Tetapi penelitian secara ilmiah sebelumnya sudah banyak yang meragukan itu. Dalam kitab Al-Istizadah fi Akhbaris Sa'adah halaman 1093 disebutkan bahwa Syarif Mekah bernama Syarif Aunur Rafiq pernah menghukum beberapa orang bermarga Alatos, Asegab, dan Bafaki. Mereka semua ini berasal dari klan Balawi Hadramaut. Oh, ini ya. Ini ada referensinya nih dalam kitab Al-Istizadah fi Akhbaris Sa'adah halaman 1093. Ada kasus ngaku-ngaku kemudian dihukum oleh Syarif Mekah waktu itu ya, penguasa Mekah waktu itu. Secara spesifik disebutkan bahwa Syarif Aun menghukum seorang Bafaki dengan 300 pukulan karena dia berani menikah dengan seorang Syarifah. Syarif Ainur Rafiq
Aunur Rafiq juga melarang orang-orang dari klan Balawi untuk menggunakan gelar Sayyid. Dia juga melarang menggunakan gelar Sayyid itu pada tulisan atau catatan, baik resmi maupun tidak resmi. Di halaman yang sama juga disebutkan bahwa Syarif Aun memenjarakan beberapa orang termasuk seorang tokoh dari keluarga Al-Habsyi Balawi. Nah, nanti bagi netizen yang penasaran tulisan seperti itu saya kirim aja. Saya hanya membaca tulisan ya, bukan dari saya. Alexander D. Kinsey, gimana bacaannya ini ya? Seorang profesor bidang Islamic Studies di Michigan University menerbitkan hasil penelitian berjudul The Sada in History, Critical Essay to Hadrami Histogiografi. Dalam penelitian yang mengikuti alur versi Hadrami bahwa Ahmad bin Isa benar-benar hijrah ke Yaman ini. Si peneliti mengawali kesimpulannya dengan kalimat yang menggelitik. Ya, ini kan? Saya baca singkat-singkat ya. Menurutnya, kalaupun ada yang tidak mencurigakan dan tidak meragukan dari historiografi Sadah Hadrami, itu adalah fakta bahwa klan Al-Idrus, As-Sekaf, Al-Bar, Al-Kaf, As-Syihab, Al-Attas, Bafaki, dan lain-lainnya itu merupakan keluarga kaya raya dan hidup makmur. Nah, ini hasil penelitiannya. Adapun mengenai berbagai aspek dalam sejarah leluhur mereka, dianggapnya kabur dan bahkan sengaja disamarkan. Para penulis Hadrami disebut suka menyembunyikan fakta tentang leluhur mereka yang memegang kekuatan politik dan ekonomi. Alih-alih mereka selalu menampilkan leluhur mereka sebagai orang-orang yang zuhud. Nah, artikel ini diterbitkan oleh Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain, volume 9, Juli 1999, halaman 215 sampai 222. Nanti dicari sendiri ya. Lanjut. Kerancuan sejarah dan ketiadaan otentitas serta validitas data semacam ini pula yang menjadi pintu masuk dan celah para kritikus peneliti dalam meragukan validitas kesahihan klan Balawi. Wah, ini ngeri juga ya. Saya nggak tahu juga ya, wallahu a'lam ya. Semua kita pasrahkan, hanya Allah yang Maha tahu. Kalangan Syiah yang merupakan lawan Sunni, baik secara politik maupun keyakinan, tak lupa ikut meramaikan diskusi tentang validitas kesahihan beberapa klan dari Yaman yang mengaku sebagai zuriyah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Dari kalangan Sunni Wahabi juga tidak sedikit tokoh maupun peneliti yang terang-terangan mengkritik bahkan membatalkan klaim kesayyidan beberapa klan dari Yaman termasuk klan Balawi. Syiah ataupun bukan, Wahabi atau bukan, atau apapun motifnya, diskusi mengenai hal ini tetap dilakukan dengan cara yang ilmiah serta menggunakan referensi dari kitab-kitab Mu'tabarah ya. Bukan emosi, bukan nantang turun jalan ya. Kita diskusi aja. Nggak usah baper ya, nggak usah ribut-ribut. Kita diskusi ilmiah aja. Dengan menghadirkan argumen serta bukti-bukti yang valid, beberapa peneliti kemudian menyatakan bahwa klaim kesayyidan klan An-Nahari dari Yaman, Al-Ahdal dari Yaman, klan Abu Sufyan mungkin ya, klan Balawi dari Yaman, semua batil alias tidak sahih alias palsu. Catatan Sor Sawo Ali Masor. Oke. Tahun 2000-an ketika netizen Indonesia rajin berdiskusi mengenai banyak hal melalui berbagai macam forum seperti Kaskus di negara-negara berbahasa Arab, juga banyak forum diskusi yang ramai membahas berbagai hal mulai dari topik keagamaan sampai politik.
beberapa orang juga sudah mengutip hasil penelitian yang menyebutkan batalnya klaim kesaidan klan Balawi dari Yaman. Ya. Argumen yang digunakan dalam membatalkan klaim kesaidan klan Balawi tersebut sangat ilmiah berdasarkan referensi kitab Mu'tabarah, tidak jauh berbeda dengan yang dipakai oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani hari ini. Oh, ternyata bukan hanya Kiai Imaduddin ya, sebelumnya sudah banyak ya. Saya baru tahu juga. Saya baru tahu ya. Maklum, saya masih santri. Saya belum banyak baca ya. Tapi keramaian di medsos hari ini menjadi inspirasi bagi saya pribadi ya untuk lebih banyak membaca khazanah sejarah Islam. Sayangnya, setelah sekian lama hasil penelitian itu dibahas, lengkap dengan kesimpulannya bahwa klan Balawi Yaman bukan Syahid, tidak ada bantahan ilmiah dari pihak Balawi maupun lainnya. Adapun Syekh Muqbil Al-Wadi'i, seorang ulama Sunni Wahabi yang pada masa remajanya merupakan penganut Zaidiyah, meragukan klaim orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah SAW berdasarkan sebuah hadis. Ya, dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda yang artinya suku Arab yang paling cepat hilang atau punah adalah Quraisy. Wih, nanti saya share ya hadisnya. Syekh Muqbil mengungkapkan keheranannya ketika begitu banyak orang mengaku sebagai Ahlul Bait Rasulullah SAW, padahal Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan bahwa suku Quraisy adalah suku Arab yang akan duluan punah. Keterangan Syekh Muqbil ini bisa dilihat dalam kitab Al-Ba'ats ala Syarhil Hawadits halaman 47. Oke. Banyak tulisannya ini ya. Kesimpulan batalnya klaim kesayyidan klan Balawi dan lain-lain dalam banyak diskusi bahkan diperkuat oleh hasil tes DNA yang ternyata menunjukkan bahwa mereka yang mengaku sebagai Ahlul Bait dari Yaman itu lebih banyak membawa gen Asia Selatan. Asia Selatan adalah letak geografis yang menunjukkan pada beberapa negara seperti India, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, dan lain-lainnya. Oh, ini ya. Ini ternyata sudah ada yang melakukan tes DNA ya. Contohnya, hasil tes DNA Najwa Shihab. Nah, semua orang kenal pasti ya. Seorang presenter Indonesia keturunan klan Balawi yang juga ternyata menunjukkan hal serupa. Najwa Shihab bermarga Shihab itu ternyata hanya memiliki gen Timur Tengah sebanyak 3,4% saja. Persentase gen terbesar dalam diri beliau, Najwa Shihab, justru berasal dari Asia Selatan, India, dan lain-lain sebesar 48,54%. Kompas.com 15 bulan 10 2019. Jadi sebelum ribut-ribut ini sudah ada yang tes DNA ya. Najwa Shihab ya, presenter terkenal, terkemuka di negeri ini. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mungkin orang yang disebut sebagai keturunan Rasulullah hanya memiliki 34% gen Timur Tengah Arab, padahal klan-klan yang mengaku sebagai Ahlul Bait Nabi itu sangat keras memperlakukan atau kafaat dalam pernikahan.